Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat kita berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan, kita boleh dikumpulkan pada malam hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Berterima kasih atas kebaikan dan kasih setia Tuhan. Mari siapkan hati kita, hidup kita. Kita mau masuk di altar Tuhan. Kita mau persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dengan syukurmu, terima kasih. Sebab Dia Bapa yang setia, yang telah menunjukkan kasih setia-Nya dalam hidup kita. Bapa, Kau
Sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sungguh besar anugerah-Mu, memelihara hidup kami, memberkati hidup kami, bahkan memperkenankan kami ada pada malam hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia, yang menyediakan segala keperluan, yang memelihara hidup kita. Dia yang tidak berubah, dahulu sampai selamanya. Mari naikkan syukur. Kau
ada di sini Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau mengagungkan Engkau, kami mau bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat waktu yang indah kami akan pakai untuk memuji membesarkan nama-Mu. Baik kami yang ada di tempat ini maupun di mana saja umat-Mu menyaksikan tayangan ini, kami percaya Bapa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami akan mulaikan ibadah kami pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ada sukacita pada malam hari ini yang merasakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Mari lambaikan tangan kita. Haleluya. Tuhan yang Raja Maha Besar. Mari agungkan Dia, tinggikan Dia, sebab Dia Allah yang besar, Allah yang dipuji dan ditinggikan. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah.
saja maha besar. Haleluya. Mari bersukacita, bertepuk tangan di hadapan hadirat Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dan kekayaan kita. Dia percaya ada semua firman. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dan kekayaan kita. Dia bernama Yesus Raja-Nya. Sama Dia Tuhan Allah kita. Haleluya. Dia Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga. Berkata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Dia yang membebaskan kita. Betapa hebat, betapa kuat dan setia kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dan setia kita. Dia bernama Yesus Raja-Nya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dan setia kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dan setia kita. Dia bernama Yesus Raja-Nya. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan Raja kita. Lagi bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Engkau Tuhan yang maha besar dalam kehidupan kami, yang menunjukkan kasih setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kasih setiamu sampai kami. Kami memuji Engkau, meninggikan Engkau. Bersyukur buat segala anugerah. Jadilah padamu seperti kami. Jadilah padamu menurut firman-Mu.
sampai ke langit, meninggikan namamu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu keserahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukanmu. Kutinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Kutinggikan namamu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Kami tinggikan namamu Tuhan. Kutinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Kutinggikan namamu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di kutinggikan namamu. Kutinggikan namamu mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Kutinggikan namamu, Tuhanku yang baik, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, sebab kasih setia-Mu sampai ke langit. Kebaikan-Mu yang telah memelihara hidup kami, sehingga kami ada pada malam hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua hanya oleh karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Biarlah Engkau memberkati setiap pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan kami yang hadir di tempat ini, umat-umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini, sama-sama kami dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Engkau yang akan menegur kehidupan kami, yang akan mengingatkan hidup kami, untuk kami tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan muda, remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat kita beribadah pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran saudara semua yang boleh disempatkan oleh Tuhan.
Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan kalau hatinya tidak ditarik, ya, ditarik atau digerakkan oleh Roh Kudus. Hanya saya katakan kemarin malam kepada anak-anak muda, yakinkan dirimu, yakinkan diri kita bahwa saya hadir di tempat ini karena Roh Kudus yang mendorong saya, Roh Kudus yang mengingatkan saya, Roh Kudus yang membawa saya, supaya ketika Roh Kudus yang membawa kita, Roh Kudus yang menggerakkan hati kita, maka kita akan memperoleh berkat dalam setiap ibadah-ibadah kita. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan semua, jemaat Tuhan, para simpatisan, baik yang hadir secara on-site di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Mari kita buka Alkitab kita, Yesaya pasal 49. Makanan yang sama atau makaroni, makanan rohani yang sama yang saya sampaikan tadi pagi, nats yang sama. Kita akan melihat dalam Yesaya 49 ayat 14, 15 dan ayatnya yang ke-16. Kita akan membaca 3 ayat ini secara bersama-sama. Oke. Oke, kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Puji Tuhan. Diberkatilah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan satu kehendak Tuhan, satu pesan Tuhan, isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Mengutip apa yang diungkapkan oleh Sion. Sion ini adalah orang-orang Israel. Mereka sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Mereka sedang ada di dalam penjajahan orang-orang Babel, Nebukadnezar. Disebabkan karena kejahatan mereka berubah setia, mereka tidak taat, tidak tunduk kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menggerakkan bangsa Babel yang notabene adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan gerakkan mereka, Tuhan pakai mereka untuk istilahnya menggocoh atau proses orang-orang Israel di Babel. Saudara, terkadang Tuhan pakai, ya, Tuhan pakai orang-orang luar, orang-orang yang tidak seiman dengan kita, untuk menasihati kita, untuk menegur kita. Mungkin kita sudah melenceng, mungkin kita sudah tidak taat, mungkin kita sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Kadang Tuhan pakai orang-orang, ya, untuk menegur kita. Tuhan bisa pakai siapa? Siapa saja. Tuhan pakai ayam untuk mengingatkan Petrus bahwa dia sudah 3 kali menyangkal Yesus. Ketika dia dengar koreo, ayam berkokok, akhirnya dia sadar, dia pergi dan dia menangis, mohon ampun.
Dia sudah menyangkal. Tuhan bisa pakai keledai untuk mengingatkan Bileam yang mana? Balak. Bileam. Bileam lagi naik keledainya, lari-lari jalan. Berjumpa dengan malaikat Tuhan dengan pedang. Bileam tidak lihat itu malaikat, tapi yang lihat itu adalah keledai. Kok bisa? Tuhan bisa pakai keledai. Tuhan bisa pakai batu-batu. Tuhan bisa pakai burung gagak untuk menyediakan makanan bagi Elia ketika berada di tepi sungai Keri. Tuhan bisa pakai siapa saja. Termasuk Babel dipakai oleh Tuhan untuk menegur, untuk proses orang-orang Israel di Babel. Sampai mereka berkata, Sion berkata dalam ayat pembacaan kita tadi, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Benarkah Tuhan meninggalkan umat Tuhan? Benarkah Tuhan telah melupakan umat Tuhan? Mustahil. Ini bunyi apa? Mungkinkah Tuhan meninggalkan dan melupakan umat-umatnya? Mustahil. Tuhan jelaskan di ayatnya yang ke-15. Bagian terakhir dikatakan, aku tidak akan melupakan engkau. Aku tidak akan melupakan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan melupakan engkau. Saudara, coba kita lihat dalam Yeremia pasal 31. Yeremia 31 pada ayatnya yang ke-20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Setiap kali aku menghardik dia, setiap kali aku menghukum orang-orang Israel, setiap kali aku menegur orang-orang Israel, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Saudara, luar biasa. Ini bentuk Allah, Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan melupakan orang-orang Israel. Benar Tuhan menghukum mereka karena kejahatan mereka. Benar Tuhan menegur mereka karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Tapi bukan Tuhan membenci mereka. Tapi Tuhan menghendaki mereka supaya mereka berbalik. Mereka bertobat. Mereka meninggalkan jalan-jalan mereka yang jahat. Ya, jelas sekali. Setiap kali aku menghardik mereka, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku akan menyayangi. Luar biasa. Ini belas kasihan Tuhan. Tapi mereka masih berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Tuhan Allahku telah melupakan aku. Saudara,
Terkadang pernyataan ini pun keluar dari mulut kita. Melihat begitu banyaknya kesulitan yang kita hadapi. Itu banyaknya mungkin tantangan. Kita doa setiap hari kepada Tuhan. Kita mohon, Tuhan tolong saya, Tuhan luputkan saya, Tuhan lepaskan saya. Tapi seakan-akan Tuhan bersembunyi, Tuhan berdiam diri. Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita. Makanya keluar pernyataan ini, Tuhan sudah tinggalkan saya. Tuhan sudah lupakan saya. Itu yang dialami oleh orang-orang Israel ketika mereka ada di Babel. Saking beratnya penderitaan yang mereka hadapi. Doa yang terus dinaikkan kepada Tuhan, tapi Tuhan belum menjawab. Saudara, Tuhan membawa orang-orang Israel untuk diproses di Babel itu tidak sedikit. 70 tahun, bukan waktu yang singkat. 70 tahun. Saudara, saya tidak tahu berapa tahun saudara alami proses Tuhan dalam hidupmu. 1 tahunkah, 2 tahunkah? Tapi teruslah bertahan dalam proses itu. Tetaplah bertahan dalam proses itu. Setialah dalam proses itu. Saudara, meskipun lama 70 tahun. Tapi 70 tahun ini berbicara tentang rentang waktu. Ada awal 70 tahun, tapi ada akhir dari 70 tahun itu. Tidak selama-lamanya engkau berada di dalam kesukaran. Tidak selama-lamanya engkau ada dalam penderitaan. Tidak selama-lamanya engkau ada dalam kesusahan, kesulitan. Ada waktunya Tuhan akan membebaskan engkau. Tuhan akan meluputkan engkau. Tuhan akan menyelamatkan engkau. Genap 70 tahun Tuhan pakai lagi bangsa Media Persia. Media Persia mengalahkan Babel. Media Persia di bawah Raja Kores digerakkan oleh Tuhan lagi. Luar biasa. Kores dipakai oleh Tuhan. Kasih keluar surat perintah. Siapa saja yang mau pergi membangun Yerusalem, segera pergi. Bukankah itu keajaiban Tuhan? Bukankah itu bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan dan tidak melupakan orang-orang Israel, umat Tuhan? Haleluya. Ada Esra, ada Nehemia. Mereka kembali membangun tembok Yerusalem yang telah dirobohkan oleh Nebukadnezar. Haleluya. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Itu Tuhan tekankan kepada umat Tuhan. Tuhan nyatakan itu kepada umat-umat Israel. Orang-orang percaya pada masa itu. Dan termasuk kepada saya dan saudara pada malam hari ini. Untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara di sekolah, saudara di kantor, saudara di tempat pekerjaan saudara. Di toko, dimanapun saudara berada. Ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terkadang kitalah, sayalah, kita manusialah yang meninggalkan Tuhan. Kita yang tinggalkan Tuhan sebenarnya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita yang tinggalkan Tuhan. Kita yang lupakan Tuhan. Ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan. Ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita tinggalkan Tuhan. Kita lupakan Tuhan. Banyak terjadi. Sebelum ditolong oleh Tuhan, rajinnya datang gereja luar biasa.
Ibadah dimulai jam 8, jam setengah 7 malam, datang jam 5 sore. Menggebu-gebu dengan Tuhan. Setelah diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan, datang setengah 7 pas. Lama-kelamaan jam 7, lama-kelamaan setengah 8, lama-kelamaan tidak datang lagi. Kita tinggalkan Tuhan, kita lupakan Tuhan. Bahkan bukan cuman ketika kita dalam kesulitan. Ketika kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan, kita lupakan Tuhan. Bahkan terkadang pun ketika alami kesulitan penderitaan pun tinggalkan Tuhan. Melupakan Tuhan. Itu yang sering itu yang sering kita manusia lakukan. Dari pihak Allah, Allah tidak pernah meninggalkan, bahkan melupakan saya dan saudara. Anak-anak kesayangannya, anak-anak ketebusannya. Tapi kitalah manusia yang sering meninggalkan Tuhan. Dengan berbagai macam alasan kita tinggalkan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan jelaskan kepada kita pada malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Ayat 15 dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan memakai ilustrasi seorang wanita, seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap anak bayi, anak yang telah dia kandung. 9 bulan 10 hari dikandung, saudara. Berat. Ketika melahirkan lagi sakit melahirkan. Sudah lahir lagi, besarkan, belikan susu, berikan popok, jamin dia sampai dia menjadi besar, dididik, disekolahkan dan lain sebagainya. Dapatkah seorang perempuan lupakan bayi yang ia kandung? Oma tidak lupakan saya. Ya. Oma tidak lupakan saya, tidak lupakan kami anak-anaknya. Karena Oma, ibu gembala, adalah Oma yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Demikian pun dengan ibu-ibu yang ada di sini. Ibu-ibu mengasihi Tuhan, bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dia pelihara, dia rawat anak-anaknya, dia sekolahkan anak-anaknya, dia bimbing anak-anaknya. Kalau dia salah dicubit, dimarahi. Wajar. Demikianlah dengan Tuhan kepada kita. Tuhan pun mendidik kita. Tuhan pun memelihara kita. Tuhan pun memberkati kita dengan kesehatan, dengan berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kita. Dia pelihara saya, dia pelihara kita semua. Sebagai bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan melupakan kita. Kalau ibu perempuan tidak melupakan bayi yang dia kandung, tapi kalaupun ada ibu yang tidak bertanggung jawab, bisa lupakan anaknya. Tetapi Tuhan tidak melupakan anak-anaknya. Ayatnya yang ke-16 dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ketika Tuhan melihat tangannya, dia melihat ada saya di sana. Dia melihat ada saudara di sana. Sebab dia lukis kita di tangannya.
Luar biasa. Ada ukiran, saudara. Untuk mengenang pada masa itu, setiap para pelukis, mereka melukis baik di batu-batu, di kanvas-kanvas, mereka melukis di sana supaya ada tanda, ada bukti bahwa itu lukisan saya. Orang tidak lupa, orang ingat. Dan terkadang ada tulis nama, tanda tangan di sana. Tuhan ukir kita di telapak tangannya, saudara. Dia lukis di telapak tangannya. Ini sesuatu yang ajaib, ini sesuatu yang luar biasa. Dia lukis kita. Membuktikan bahwa Tuhan benar konsisten dengan janjinya. Dia tidak tinggalkan kita, dia tidak lupakan. Tembok-tembokmu tetap di depan. Ini tembok-tembok Yerusalem yang telah dirobohkan oleh Nebukadnezar. Tapi pun itu diperhatikan oleh Tuhan. Tembok-tembokmu tetap di ruang mata. Kalaupun Nebukadnezar telah merobohkan tembok-tembok itu, Allah kembali mengutus anak-anak Nehemia, Ezra kembali membangun tembok Yerusalem sama dengan umat-umat Israel. Allah tetap perhatikan tembok-tembok. Kalau untuk hal-hal yang fisik, untuk hal-hal yang jasmani, Tuhan perhatikan terlebih lagi dengan hal-hal yang rohani. Apa itu? Keselamatan saya dan saudara. Ini puncak. Allah berkata, Bapa berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini puncak dari karya Allah. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, lahir di kandang domba. Dia besar, dia melayani 3,5 tahun. Sampai dia mengalami salib. Penderitaan, kesakitan ada di sana. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, darah keluar, darah menetes. Semua itu untuk keselamatan umat Tuhan. Semua itu untuk keselamatan saya dan saudara yang percaya kepadanya. Itu puncak dari karya Allah bagi kita. Ya, selamatkan saya dan saudara. Alkitab katakan, kitalah manusia yang harus binasa, mati. Sebab Roma pasal 6, Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Akibat dari dosa adalah kematian, kebinasaan yang kekal. Tapi syukur kepada Allah, ada Yesus yang mau menjadi pengganti saya. Dia mau mati bagi saya. Dia mau menyelamatkan kita manusia, supaya kita yang selayaknya mati, dia gantikan. Dia yang mati, kita yang hidup. Hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam karya keselamatan. Sebab itu apa respon kita? Apa yang harus saya dan saudara lakukan?
Mari kita lihat Mazmur 103. Ayat 1 mulai dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan. Haleluya. Yang saya dan saudara lakukan adalah mengucap syukur, memuji Tuhan, bersorak menyembah Tuhan. Saudara, itu yang harus saya dan saudara lakukan. Puji Tuhan, agungkan Tuhan. Ketika saudara dalam kesulitan, nyembah Tuhan, menyanyi, jangan main TikTok. Ketika saudara dalam pergumulan yang berat, memuji Tuhan, megahkan Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang kau berikan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebaikan. Itu yang keluar dari mulut kita. Itu yang menjadi respon saya, respon kita umat-umat Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan. Marilah kita memegahkan Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Memuji-Mu lewat suaraku. Memuji-Mu lewat suaraku. Rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu rindumu. Dari awal memuji-Mu lewat suaraku. Memuji-Mu lewat suaraku. Lewat suaraku. Terasa cukup bagiku. Rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup
memujimu. Haleluya. Lewat suaraku, mari nyanyikan pujian ini. Rasa cukup bagiku, namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Oh, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah puja sejati. Tak cukup hanya bernyanyi, tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah puja sejati. Melakukan firman-Mu, melakukan firman-Mu, itulah puja sejati. Melayani Tuhan, melayani Tuhan, itulah puja sejati. Haleluya. Haleluya. Mari sejenak kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kami bersyukur untuk keselamatan-Mu bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tidak melupakan kami, anak-anak ketebusan. Engkau pelihara kami, Engkau mengangkat kami, Engkau menuntun kami, membimbing kami. Haleluya.
kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Setelahnya kami mendengarkan kebenaran firman, kami sangat yakin Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami, bahkan melupakan kami. Engkau melukis kami di telapak tangan-Mu Bapa, menjadi bukti, menjadi tanda, bekas paku yang menancap di tangan-Mu. Itu karya yang luar biasa bagi kami. Ada darah yang menetes di sana untuk keselamatan kami, untuk kesembuhan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan melupakan kami. Terkadang kamilah yang meninggalkan, bahkan melupakan Engkau Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami sering berpikir Tuhan meninggalkan kami, Tuhan tidak peduli dengan kami, ampuni kami Tuhan. Kalau itu ada di antara kami Bapa, kami mohon ampun. Kalau kami pernah berkata keluar dari mulut kami, keluar dari tindakan kami bahwa membuktikan bahwa kami merasa ditinggalkan Tuhan, merasa dilupakan oleh Tuhan, malam ini Tuhan ingatkan kami dengan firman-Mu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Terbukti kami masih ada sampai malam hari ini Bapa. Kami ada di tempat ini, kami masih dapat beribadah, kami masih dapat bersekutu dalam pujian penyembahan kami kepada-Mu Bapa. Hanya ini yang dapat kami lakukan sebagai bentuk meresponi akan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada di tempat ini Bapa untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan, mengagungkan akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah datang kepada kami Bapa. Biarlah firman-Mu ini termaterai di dalam tanah hati kami, sehingga terus akan terngiang-ngiang di dalam hati kami, dalam pikiran kami Bapa. Ketika persoalan datang, ketika tantangan datang, ketika kesulitan datang, atau ketika keberkatan Tuhan datang kepada kami, kami tetap meyakini bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan, bahkan Tuhan tidak pernah lupakan. Terima kasih sekali lagi Bapak untuk firman, meteraikan di dalam hati kami masing-masing, menjadi rema, menjadi kekuatan kami, jadi tuntunan kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Doa hamba-Mu pada semua kami yang menghampiri Tuhan malam hari ini, Tuhan mengenal setiap pergumulan mereka. Kalau mereka yang datang dengan beban berat, Tuhan Engkau datang menjamah mereka, menjangkau mereka Tuhan. Angkat setiap penderitaan yang mereka alami. Kesakitan apapun itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sakit mereka disembuhkan oleh Tuhan. Beban-beban itu diangkat oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dalam keadaan apapun, susah, senang, Tuhan ada terus bersama-sama dengan kami. Janji-Mu kepada kami Bapa, ketika Engkau akan naik ke sorga, firman-Mu berkata, aku menyertai Engkau sampai kepada kesudahan Allah. Ini bukti Tuhan tidak tinggalkan kami. Meskipun Engkau naik ke sorga, ada Roh Kudus yang Engkau utus untuk mengingatkan kami, untuk menginsafi kami, menyadarkan kami Bapa akan pemeliharaan Tuhan, akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan mereka malam hari ini, kami letakkan itu di kaki Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan bertindak, Tuhan yang akan menjawab setiap seru-seruan kami, setiap permohonan doa-doa kami, cita-cita kami, harapan-harapan kami Tuhan, rencana-rencana kami, masa depan kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Biarlah Tuhan yang akan bertindak dan melakukan dengan cara-Mu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Kau pulihkan, Kau berkati. Aparat keamanan kami TNI Polri diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Tuhan penegak hukum yang ada. Tuhan berkati semua tenaga medis yang ada. Para dokter, perawat semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Kota Mamuju ini pintu keluar masuknya diberkati. Kami dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Roh-roh maut kami tolak dalam nama Yesus. Mara bahaya kecelakaan Tuhan. Halaukan semuanya itu Bapak. Luputkan itu bagi kami. Sehingga kami tetap berjalan di dalam kehendak. Berjalan di dalam rencana-rencana-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi hamba-Mu Bapak Nakamura yang sedang dirawat di Makassar. Dan rencana untuk Tuhan pemeriksaan besok di rumah sakit haji. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhanlah yang akan memulihkan. Kuasa Tuhanlah yang akan memulihkan, menyembuhkan kami. Keluarga kami semua hanya mendukung dalam doa, berupaya. Semua para medis, dokter yang menangani semua hanya alat, sarana. Tapi kesembuhan itu hanya datang daripada Tuhan. Kami hanya berharap, kami hanya tetap percaya, beriman. Kalau Tuhan sanggup, Tuhan telah melakukan banyak mujizat-Mu kepada orang-orang lain. Izinkan orang tua kekasih kami juga mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih. Itu pun dengan umat-umat Tuhan yang lain. Tuhan pun hadir menyatakan kuasa kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi untuk firman-Mu. Terima kasih untuk semua kami yang boleh menghampiri Tuhan malam hari ini. Kami percaya berkat sorga sudah menjadi bagian kami. Berkat firman, berkat pujian dan penyembahan sudah menjadi bagian kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami dengan membawa korban persembahan kami. Setiap kami yang memberi Tuhan, apa yang kami lakukan, kami tabur. Kami percaya dengan iman bahwa setiap kami yang menabur, kami pasti akan menuai Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Tuhan memberkati firman yang telah disampaikan pada malam hari ini akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan kita dan para petugas yang telah ditunjuk untuk mempersiapkan diri sambil kita lakukan pujian Allah sumber kuatku.
Haleluya. Tuhan sumber kekuatan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan yang telah kita berikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan, kita akan menyaksikan kegiatan kita selama sepekan. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah judul kegiatan kita selama sepekan. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa bersama. Pukul 6:30 malam, persekutuan doa. Dan pukul 7:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Sabtu, pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Minggu, pukul 6:30 pagi, ibadah raya pertama. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Bapak Otmiel Amba. Musik Elsye, Gideon, Ria, Gusti, dan Witan. Singer Saudara Julius dan Bapak Musa 1. Rebana, Angel, Vena, dan Tirza. Multimedia, tim multimedia. Kolektan, Ibu Yohana Medi dan Ibu Mulawati Amba. Asher, Bapak Ibu Teddy Mosialut. Inilah jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Olive Sipuya. Musik Pendeta Max, Gusti, Juan, Stephen, dan Witan. Singer Saudara Desi Kailem dan Ibu Mulyana Alpen. Rebana, Fani, Tere, dan Ein. Multimedia, tim multimedia. Kolektan Ibu Niken Hendy dan Ibu Derviana Justinus. Asher, Bapak Ibu Sony Situmeang. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dukung dan doakan pelaksanaan musyawarah daerah GPDI Sulawesi Barat. Melayani minggu depan. Info tambahan minggu depan ada ekstra kolekte untuk pelaksanaan musyawarah daerah tanggal 26 sampai 20 Juli 2022. Kita tetap dukung dan doakan kiranya acara ini berjalan dengan lancar, semua karena pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran kita yang ada di tempat ini dan yang menyaksikan tayangan ini. Sama-sama kita diberkati oleh Tuhan.
Mari saudara kita bangkit berdiri bersama. Kita lakukan pujian bagi Allah yang Dia layak terima pujian syukur kita. Dia layak diagung. Haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi puji domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Gembala akan tutup kita dalam doa. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Haleluya, haleluya, Segala puji, hormat dan syukur Amin. kami kembalikan kepadamu Yes. Bapa. Engkau yang layak menerima pujian. Engkau anak domba Allah yang sudah tersembelih, yang layak menerima pujian dan syukur kami. Terima kasih Bapa. Engkau sudah melawat dan memberkati kami malam hari ini. Seberapa banyak umat-Mu yang hadir, diberkati oleh Tuhan. Jangan ada satu yang terlewatkan, tapi semua dijamah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Malam ini kami berdoa buat musyawarah daerah yang akan dilaksanakan. Tuhan Yesus, kami mohon campur tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati acara musyawarah daerah ini. Biarlah semua sukses, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan akan menyertai umat-Mu yang akan kembali.
Bahkan sepanjang malam ini Engkau menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggui kami. Hingga kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun dengan tubuh sehat kuat. Kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan. Sempurnakan apa yang kami lakukan malam hari ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, persekutuan di dalam rohnya yang kudus, tetap menyertai kita terus dari malam ini kekal selama-lamanya. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hanya Kau milikku di surga. Yang ku ingin
Yes. Lagi? Oke. Istirahat.